Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Xiaoyan perlahan mengangguk. Dia perlu mendapatkan api 3000 membakar apapun yang terjadi. Bahkan jika Mugu ingin menghentikannya, dia hanya bisa membalasnya dengan kejam. Xiaoyan akhirnya meninggalkan ruangan besar. Dia baru saja akan melangkah ketika Cao Ying muncul di depannya. "Ada apa, Nona Cao Ying?" tanya Xiaoyan tersenyum. "Tidak ada, saya kebetulan menggunakan jalur yang sama. Ayo pergi bersama," kata Cao Ying tersenyum manis. Xiaoyan terkejut saat mendengar itu. Sejak kapan wanita ini memperlakukannya dengan baik? Ekspresi Song Qing sedikit jelek saat melihat itu. Sikap Cao Ying membuatnya merasa tidak nyaman. "Yinger, saudara Xiaoyan selalu banyak kerjaan. Selain itu, wilayah bintang akan dibuka dalam 2 hari. Pada saat itu, Mugu mungkin akan melancarkan serangan diam-diam lagi. Jika kita berlatih sekarang, kita mungkin bisa melindungi diri saat itu," kata Song Qing buru-buru melangkah maju dan tersenyum. "Saudara Song benar," kata Xiaoyan buru-buru mengangguk. Namun sebelum kata-kata Xiaoyan selesai, senyuman menawan di wajah Cao Ying ditarik saat dia berbicara dengan pelan. "Saya tidak ingin menjadi korban lagi." Ekspresi Song Qing menjadi sangat malu saat dia mendengar kata-kata Cao Ying. "Ayo pergi," kata Cao Ying yang matanya beralih ke Xiaoyan dan menatapnya dengan dalam. Dari penampilannya, Cao Ying akan menjadi gila jika Xiaoyan mengucapkan alasan lagi. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengalihkan matanya ke arah Song Qing yang nampak merasa malu. Sebelum menghela napas dan berjalan ke tangga yang menuju ke bagian bawah menara pil, Cao Ying nampak tersenyum manis saat melihat itu dan segera mengikuti di belakangnya. Ekspresi Song Qing nampak berubah saat dia melihat punggung keduanya menghilang di kejauhan. Wajahnya gelap dan serius saat dia mengayunkan tangannya dan pergi. Xiaoyan dan Cao Ying berjalan jauh ke bawah sementara Cao Ying terus bertanya dengan lembut tentang masalah yang tidak penting. Sikapnya yang memikat dan sesekali menutupi mulutnya sambil tersenyum menyebabkan beberapa alkemis tanpa sadar menghentikan langkah mereka. Mata mereka mengandung sedikit rasa iri saat melihat Xiaoyan. Tatapan iri ini menyebabkan Xiaoyan merasa tidak enak. Wanita ini tidak bisa ditebak. Ia tidak yakin mengapa wanita ini tiba-tiba menjadi begitu lembut padanya. Mungkinkah karena dia telah menyelamatkan hidupnya di alam pil saat itu? Xiaoyan menghela napas lega ketika dia tiba di rumah dan berdiri di luar. Dia baru saja akan berbicara ketika pintu kamar dibuka dan Xiaoyi perlahan keluar. Ekspresi terkejut melintas di mata Xiaoyi ketika dia melihat Xiaoyan bersama dengan Cao Ying. Xiaoyan merasakan sedikit kegembiraan saat dia melihat Xiaoyi yang muncul dan buru-buru memanggilnya sebelum dengan cepat berjalan ke depan. Mata Cao Ying nampak berhenti pada Xiaoyi dan sedikit mengangkat alisnya. Mata Xiaoyi berkedip lembut saat melihat Xiaoyan berjalan dengan cepat. Setelah melihat ekspresi di mata Xiaoyan, Xiaoyi nampaknya memahami sesuatu. Sudut mulutnya tanpa sadar menunjukkan senyuman hangat. "Aku Cao Ying, boleh aku tahu namamu?" kata Cao Ying tersenyum seraya mengulurkan tangannya ke Xiaoyi. "Xiaoyi," jawab Xiaoyi dengan lembut seraya menjabat tangan Cao Ying. "Aku mengikuti Xiaoyan kembali, kamu tidak keberatan kan?" kata Cao Ying tersenyum dan menarik tangannya seraya menatap Xiaoyan. "Obrolan kosong antar teman, apa yang ada dalam pikiran?" kata Xiaoyi tersenyum tipis saat dia mendengar kata Cao Ying yang seolah sedang menjalin hubungan dengan Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar memutar matanya saat mendengar mereka berbicara. Kedua wanita ini mungkin tampak sopan di permukaan, tetapi kata-kata mereka tidak tampak setenang itu. "Masih ada orang yang menunggunya di kamar. Kita tidak akan melanjutkan obrolan di sini. Jika Nona Cao Ying punya waktu di masa depan, Anda bisa datang lebih sering untuk bermain," kata Xiaoyi dengan senyum tipis. Namun nada bicaranya bermaksud mengirim Cao Ying pergi. "Pasti," jawab Cao Ying tersenyum. Xiaoyi sedikit tersenyum saat mendengar itu. Dia mengulurkan tangannya dan melingkarkan tangannya di lengan Xiaoyan dan menarik tubuhnya yang agak kaku saat mereka memasuki ruangan. Senyuman di wajah Cao Ying perlahan menghilang saat dia melihat pintu yang ditutup rapat. Ia sedikit mendengus dan dengan lembut mengepalkan tangannya saat dia bergumam, "Xiaoyan, kamu tidak akan bisa lepas dari tanganku." Xiaoyi dengan cepat menarik tangan Xiaoyan dan memasuki ruangan sebelum Xiaoyan bisa mengatakan apapun. Xiaoyan bisa melihat sepasang telinga Xiaoyi yang merah dan tanpa sadar tertawa. "Kamu masih berani tertawa? Yang kamu lakukan hanyalah menarik wanita," kata Xiaoyi menegurnya karena rasa malu ketika dia mendengar Xiaoyan tertawa. "Kamu ingin mengatur wanita yang aku tarik?" tanya Xiaoyan tersenyum saat dia menggoda. Wajah Xiaoyi menjadi sedikit merah saat mendengar godaan itu. Dia buru-buru menemukan alasan dan menjawab, "Sun Er memintaku untuk mengawasimu sebelum dia pergi." Xiaoyan mengabaikan alasan itu, senyuman di wajahnya menjadi lebih ceria. "Xiaoyan, kamu berani mengambil kebebasan dengan kakak Xiaoyi. Aku pasti akan melaporkannya sama kakak Cailin. Dia menyuruhku untuk membunuhmu jika aku melihatmu dipikat oleh wanita lain,"
kata Zian yang suara tawanya terdengar di seberang ruangan. Xiaoyan terkejut dan buru-buru berbalik. Dia melihat Zian yang duduk di jendela dengan kakinya yang berayun. Membunuhku, kata Xiaoyan melebarkan mulutnya. Kamu para gadis menjadi begitu sulit dipahami, kata Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Itu benar, di mana Xiongchan? Apakah dia tidak bersamamu? Tanya Xiaoyan. Dia tinggal di luar menara pil, ini bukan tempat yang bisa dia masuki, kata Jian seraya mengayunkan rambut ekor kudanya. Setelah itu dia mengambil cangkir teh dari tangan Xiaoyan dan meminumnya sebelum berbicara seperti orang tua. Aku datang ke sini untuk membantumu. Xiaoyan dan Xiaoyi tanpa sadar tertawa ketika mereka mendengar cara Jian berbicara. Sikap seperti apa itu? Kata Jian sedikit tidak puas saat mendengar tawa mereka. Dia dengan lembut mendengus. Tanpa bantuanku, aku jamin kalau kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan api 3000 membakar. Xiaoyan baru saja akan minum teh ketika matanya dengan cepat beralih ke Jian. Ekspresinya menjadi serius saat dia bertanya, apa maksudmu? Apa kamu pikir akan begitu mudah untuk menaklukkan api 3000 membakar? Bahkan ketiga ketua tidak memiliki kemampuan untuk itu. Aku tahu kalian semua akan pergi dan mencoba keberuntunganmu. Sayangnya api 3000 membakar sudah memiliki kecerdasannya sendiri. Api itu tidak sama dengan api jatuh hati yang lebih mudah ditundukkan. Kata Zian. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Xiaoyan menjadi jauh lebih serius. Kebanggaan melonjak di wajah Jian saat dia mendengar itu. Dia menepuk dadanya saat berkata, Aku bisa memberitahumu, tapi kamu harus berjanji untuk memperbaiki ramuan obat yang kamu peroleh dari Xiongchan setiap hari untuk aku makan. Xiaoyan memutar matanya saat mendengar anak kecil yang rakus ini. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan, jawab Xiaoyan. Jian tersenyum dan berdiri dengan puas. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan cahaya ungu muncul sebelum bergoyang, dan berubah menjadi ilusi naga ungu yang muncul di depan mata Xiaoyan dan Xiaoyi. Meskipun itu hanya tubuh ilusi naga, namun ilusi itu memiliki kekuatan naga yang menakutkan. Aku pernah mendengar kakak Xiaoyi menyebutkan kalau kamu pernah memasuki wilayah bintang sekali. Api 3000 membakar yang kamu lihat seharusnya terlihat seperti ini, bukan? Kata Jian. Xiaoyan perlahan mengangguk. Naga ungu ini benar-benar mirip dengan api 3000 membakar. Tapi mengapa Jian bisa tahu seperti apa bentuknya? Pikir Xiaoyan. Dia telah mencoba membuat banyak tebakan tentang tubuh asli Jian selama bertahun-tahun ini, dan perlahan menyadarinya. Binatang magis yang memandang iblis ponik sebagai makanan, dan kekuatan Jian yang dapat dengan mudah menembus ruang. Siapa lagi kalau bukan naga kuno misterius? Jian menyebarkan naga ungu di tangannya saat dia melihat ekspresi Xiaoyan yang rumit. Naga api 3000 membakar ini sangat liar dan tidak terkendali. Apa menurutmu dia bersedia ditundukkan dan diserap begitu saja oleh orang lain? Kata Jian meringkuk mulutnya saat dia bertanya. Xiaoyan sedikit mengangguk. Kata-kata Jian memang masuk akal. Apa kamu memiliki cara? Tanya Xiaoyan. Jian dengan bangga memperlihatkan kedua matanya yang lucu. Apakah kamu tahu mengapa api itu menyerupai bentuk naga? Tidak, kata Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Ini karena api 3000 membakar itu dipelihara oleh leluhurku. Apa katamu? Kata Xiaoyan terkejut dan tiba-tiba menoleh ke Jian dan bertanya dengan tidak percaya. Aku tahu informasi itu setelah aku kembali ke klan saat itu. Kata Jian merentangkan tangannya. Dulu ketika api itu masih dalam bentuk bayi, leluhurku menemukannya. Namun karena api itu sangat lemah saat itu, jadi leluhurku menyegelnya. Itulah mengapa api 3000 membakar tumbuh menjadi bentuk yang mirip dengan klan nagaku. Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan keterkejutan saat mendengar itu. Dengan adanya segel itu, bukankah api 3000 membakar adalah milik leluhur itu? Kata Xiaoyan. Benar, jika leluhur itu masih hidup. Tapi untungnya leluhur itu tampaknya menghilang di ruang spasial selama bertahun-tahun. Aku bahkan tidak berpikir mayatnya masih ada. Wajah Xiaoyan perlahan menjadi tenang saat mendengar itu. Jika leluhur itu masih hidup dan datang setelah dia menyerap api itu, dia bisa gila. Kamu seharusnya senang kalau leluhurku meninggalkan segel pada api itu. Jika tidak, kamu mungkin tidak akan memiliki kesempatan. Kata Jian tersenyum. Dia mengepalkan tangannya dan botol gyo kecil muncul di tangannya. Darah keemasan yang mengandung aura naga yang sangat kuat menyebar keluar dari dalamnya. Apa ini? Tanya Xiaoyan terkejut. Darah naga kuno. Ayo ulurkan tanganmu. Aku akan menanam segel naga ini di tanganmu. Kata Jian seraya meneteskan setetes darah keemasan ke tangan Xiaoyan. Setetes darah keemasan menyebar dan membentuk simbol aneh yang melekat pada telapak tangan Xiaoyan. Apa aku bisa menaklukkan api 3000 itu dengan ini? Tanya Xiaoyan saat melihat simbol aneh di tangannya. Jangan mimpi. Setelah kamu memasuki wilayah bintang, coba letakkan tetesan darah itu di dahi naga api itu. Setelah itu segel naga yang tersembunyi di dalam tubuhnya akan bangun. Namun sebaiknya kamu menunggu sampai naga api itu kelelahan melawan orang-orang itu sebelum kamu melakukannya. Saat itu peluang keberhasilanmu akan jauh lebih besar. Bagaimana jika aku gagal?
Tanya Xiaoyan. Jika kamu gagal, api itu akan mengendalikanmu. Jika kamu berhasil, kamu akan mengendalikannya. Xiaoyan dan Xiuyi nampak terkejut saat mendengar itu. Gadis kecil, lelucon apa yang kamu mainkan? Kamu berani mengambil sesuatu yang memiliki akibat serius? Tanya Xiuyi dengan serius. Kamu tidak akan pernah bisa menaklukkan api itu jika kamu tidak menggunakan darah emas ini. Naga api itu disebut nyala api abadi dan tidak takut mati. Jangan bilang kalau kamu lebih tua dari api itu. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum pahit saat mendengar itu. Dia merenung sejenak sebelum menerima botol jok kecil dan berbicara. Ini memang satu cara, tapi terlalu beresiko. Segel itu saya curi dari tetua yang tertidur dan sangat berharga. Segel itu pasti lebih baik dari milik leluhur saat itu. Selama kamu menangkap peluang yang bagus, kamu akan berhasil. Cara terbaik adalah menggunakannya saat naga api itu terluka parah. Dengan begitu kamu pasti akan bisa menaklukkannya. Kata Jian dengan wajahnya yang serius. Baiklah, aku akan mempercayaimu kali ini. Kata Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat ekspresi Xiuyi yang khawatir. Yakinlah, tidak ada yang salah. Aku tahu batasanku, kata Xiaoyan tersenyum. Xiuyi hanya bisa mengangguk dengan lembut ketika dia mendengar itu. Kota Pil yang sunyi selama 2 hari sekali lagi menjadi hidup ketika banyak orang bergegas ke Penerapil. Hari ini 10 besar akan memasuki wilayah bintang dan menundukkan api 3000 membakar. 3 sosok terbang dari puncak Menerapil dan melayang tinggi di langit. Mereka yang memasuki wilayah bintang harus mempersiapkan diri, kata Kongji yang suaranya bergema di seluruh kota. 10 sosok segera bergegas saat mendengar itu dan melayang di langit. Kongji dan 2 lainnya perlahan menyapu mata mereka dan berhenti pada Mugu yang tersenyum dingin. Kongji dan 2 lainnya bertukar pandang satu sama lain sebelum segel di tangan mereka mulai berubah. Riak spiritual yang kuat menyebar dari tubuh mereka dan langit yang kosong tiba-tiba berfluktuasi ketika pintu spasial muncul di depan mata semua orang. Tetua pertama akan menemani kalian semua ke wilayah bintang selama perjalanan ini. Dia akan menjelaskan aturannya, kata Kongji. Seorang panatua berjubah putih perlahan muncul di depan mata semua orang. Tatapannya menyapu kelompok Xiaoyan sebelum berhenti pada Mugu. Aku adalah panatua pertama Menerapil, namaku Qiuling. Aku akan memimpin kalian semua ke wilayah bintang. Ingat, yang perlu kalian lakukan hanyalah mengikutiku setelah masuk. Aku akan mencabut hak siapapun yang tidak mengikuti aturan, kata Qiuling. Xiaoyan dan lainnya sedikit mengangguk saat mendengar itu. Sementara sudut mulut Mugu bergerak di bawah tatapan mata Qiuling. Ayo pergi, kata Qiuling melambaikan tangannya dan memimpin untuk memasuki pintu spasial dan menghilang. Xiaoyan dan lainnya segera mengikuti. Ketegasan di wajah Kongji sedikit berkurang setelah Qiuling memimpin rombongan masuk. Matanya melihat ke bawah sebelum dia memerintahkan dengan suara yang dalam. Tingkatkan perhatian, jangan biarkan masalah terjadi. Para panatua dari Menerapil telah kami atur untuk berada di kota Pil. Mereka menunggu perintah. Jika ada perubahan yang tak terduga terjadi, mereka akan segera datang membantu, kata Tianli. Masih ada beberapa ahli yang memiliki hubungan baik dengan Menerapil. Aku akan mengirim seseorang dan memberitahu mereka untuk membantu kita mengawasi, kata Xuanyi. Kongji mengangguk mendengar itu saat matanya melihat ke pintu spasial. Xiaoyan segera merasakan uap panas mengalir ke arahnya saat dia muncul di dalam membuat api hijau di tubuhnya menjadi panas. Situasi seperti ini hanya terjadi ketika dia bertemu dengan api surgawi yang lain. Matanya tiba-tiba melirik Mugu yang matanya juga menjadi panas. Xiaoyan mengalihkan pandangannya dari Mugu dan mulai mengamati wilayah bintang yang tampak sangat sunyi. Hanya kabut panas yang meresap di sekitarnya dan cahaya yang lemah menyebar. Tangan Xiaoyan meraih cahaya yang lemah itu. Apa ini adalah cahaya bintang? Pikir Xiaoyan menyipitkan matanya. Wilayah bintang ini tidak dapat mencegah cahaya bintang masuk. Namun siang hari adalah saat kekuatan bintang paling lemah. Karena itu kita hanya dapat memilih untuk masuk siang hari, kata Qiuling. Xiaoyan dan lainnya tiba-tiba mengerti saat mendengar itu. Api 3000 membakar dapat dikatakan sebagai api bintang-bintang yang lahir dari penggumpalan kekuatan cahaya bintang. Selama ada cukup bintang, ia tidak akan pernah mati. Ikuti aku, jangan tersesat. Wilayah bintang ini ada di dalam robekan spasial. Ada beberapa tempat di dalamnya yang terhubung dengan kehampaan. Jika kalian menerobos masuk, kalian sendiri akan menanggungnya, kata Qiuling melambaikan tangannya. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat bergegas ke depan. Xiaoyan dan lainnya segera mengikuti di belakang. Xiaoyan dan Mugu dengan jelas merasakan suhu di sekitarnya yang semakin panas, namun ekspresi mereka nampak tenang. Sementara itu Songqing dan lainnya tidak punya pilihan lain dan Doqi melonjak di tubuh mereka. Seluruh kelompok dengan cepat terbang melalui ruang kosong. Sepertinya akan sampai, pikir Xiaoyan saat api hijau giok di tubuhnya tiba-tiba bergolak. Cahaya tiba-tiba terpancar di wajah Mugu yang dipenuhi dengan keinginan dan keserakahan. Sementara kehati-hatian telah meningkat di hati semua orang. Cahaya yang panas dan menyilaukan terlihat di ruang kosong yang jauh. Kita sudah sampai. Kalian semua harus berhati-hati.
Ingat, jika ada yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai, aku akan membunuhnya, kata Qiuling yang tubuhnya tiba-tiba berhenti. Dia menoleh dan matanya yang tajam menyapu semua orang sebelum berhenti pada Mugu. Setelah mengatakan itu, Qiuling perlahan melayang ke depan dan diikuti yang lainnya. Saat mencapai jarak yang cukup dekat, makhluk di dalam cahaya itu dengan jelas muncul dalam pandangan mereka. Mereka melihat seekor naga besar yang membentang dengan mata besarnya yang tertutup. Naga itu terbaring di dalam ruang kosong yang luas dengan api ungu hitam yang terus merembes keluar dari tubuhnya. Apakah ini api 3000 membakar? Gumam seseorang dengan perlahan di tengah kesunyian. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.